Jika saat ini Anda mengalami masalah, artikel baru Anda sulit terindeks, atau jumlah indeks di website Anda terus menurun, tonton terus video ini sampai selesai dan temukan solusinya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Devri ya. Kali ini kita akan bahas tentang indeks Google ya. Karena belakangan banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, baik dari peserta pelatihan SEO maupun dari alumni-alumni ya, yang mengatakan bahwa Mas, indeks websiteku kok bermasalah. Ada yang masalahnya artikel barunya sulit terindeks ya. Kemudian ada juga yang masalahnya jumlah indeks di Google Search Console-nya terus menurun nih. Kok jumlah indeksnya terus menurun Mas, ini kenapa gitu kan ya. Oke, video ini ya atau konten kali ini saya ambil referensi dari berbagai sumber ya, terutama website-website SEO luar negeri. Jadi saya nggak lampirkan di sini seperti biasa, tapi saya simpulkan di sini, dan yang saya katakan di sini adalah yang sudah saya coba praktekkan. Ya, jadi saya temukan dari berbagai sumber, caranya seperti ini gitu ya. Saya terapkan di beberapa website saya yang juga mengalami permasalahan yang sama, yaitu artikel barunya sulit terindeks atau jumlah indeksnya terus menurun. Saya lakukan hal yang sama dan alhamdulillah ya, artikelnya sekarang jadi terindeks gitu ya. Yang tadinya sulit terindeks sudah jadi terindeks, kemudian jumlah indeksnya sekarang meningkat kembali. Seperti itu ya. Apa saja hal-hal itu ya? Jadi ada 3 plus 1 hal ya. Jadi sekali lagi ada 3 plus 1 hal yang bisa Anda lakukan ketika indeks website Anda mengalami masalah. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ini sudah saya catat di sini. Oke, yang pertama adalah Anda pastikan dulu ya konten Anda berkualitas. Ya, berkualitas di sini termasuk bukan hasil copy paste ya, atau bukan hasil artikel spinner ya. Artikel yang berkualitas itu seperti apa ya? Belakangan saya pernah buatkan konten tentang artikel berkualitas, mereka bertanya, seperti apa sih Mas artikel yang berkualitas? Tolong dijelaskan gitu ya. Oke, saya akan coba sedikit jelaskan ya, artikel berkualitas itu apa. Artikel berkualitas adalah artikel yang dibuat bukan hanya untuk mesin pencari, tapi diutamakan untuk user. Bedanya apa? Bedanya artikel yang dibuat untuk mesin pencari biasanya hanya menyisipkan kata kunci tanpa memikirkan artikel ini bermanfaat atau tidak, informatif atau tidak, ya enak dibaca oleh user atau tidak. Jadi kita perlu pikirkan itu dulu. Artikelnya harus benar-benar informatif, yang menjawab permasalahan user, menjawab pertanyaan-pertanyaan user gitu ya. Kemudian artikelnya harus enak dibaca, tidak banyak salah tulis gitu kan ya. Seperti itulah artikel yang bermanfaat dan bukan hasil kopas. Artikel yang orisinil atau artikel-artikel yang mirip-mirip aja sekarang juga sudah tidak direkomendasikan oleh Google. Jadi Anda harus benar-benar tulis artikel yang orisinil dan enak dibaca. Gitu ya. Kalau saya selalu mengatakan bahwa kalau Anda tulis postingan atau Anda memposting sebuah tulisan gitu ya di website, Anda pastikan dulu, Anda lihat, Anda perhatikan dua hal. Yang pertama, artikel Anda yang sudah diposting tadi ya harus enak dilihat dulu. Enak dilihat dalam artian apa? Ya gambarnya sesuai gitu ya. Penempatan gambarnya sesuai. Kemudian paragrafnya juga tidak terlalu panjang. Karena kalau misalkan Anda tulis di website paragrafnya terlalu panjang, orang juga akan malas gitu bacanya. Anda bisa buat misalkan paragrafnya tidak terlalu panjang, kemudian berupa poin-poin, ya dimasukkan juga gambar agar lebih menarik. Itu pertama. Jadi mata dulu nih. Kita manjakan dulu mata user. Oh udah enak dilihat. Kemudian yang kedua adalah enak dibaca. Jangan artikelnya mentang-mentang saya katakan artikel yang bagus saat ini adalah artikel yang panjang. Anda buat tuh artikel yang panjang tapi tidak enak dilihat dan tidak enak dibaca. Sehingga percuma, artikel panjang pun akan percuma. User experience dari website Anda akan buruk. Gitu ya. Itu artikel berkualitas versi saya. Jadi harus enak dilihat, enak dibaca, kemudian ya informatif ya, menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah dari user Anda. Seperti itu kira-kira. Baru setelah itu Anda pikirkan SEO-nya. Ya, mulai dari penyisipan kata kunci misalkan ya. Ya, dan poin-poin SEO lainnya baru Anda terapkan. Jadi Anda utamakan dulu artikel untuk user. Itu yang pertama. Terkadang artikel sulit terindeks karena ya tadi hasil kopas gitu ya, atau mirip-mirip dengan artikel-artikel website lain atau di website Anda sendiri. Gimana caranya biar nggak mirip Mas? Padahal ini kan referensi. Nah, caranya kalau mau dapat referensi, Anda baca jangan satu website aja.
baca, biasanya saya biasa baca 3 artikel dulu. Baca 3 artikel yang serupa dari mungkin website-website yang berbeda, kemudian saya endapkan dulu, nanti saya tulis berdasarkan versi sayanya gitu ya. Jadi kata-katanya, tulisannya itu ya versi saya, bukan ambil dari website yang referensi tadi. Misalkan Anda ambil satu paragraf dari website yang lain, atau satu baris, itu sama aja. Google tetap tahu. Jadi biasanya saya seperti itu, saya baca dulu, saya endapkan, kemudian saya tulis ulang dengan gaya bahasa saya sendiri. Itu nanti akan jadi artikel yang orisinil, artikel yang bagus. Gitu ya. Kemudian nanti baca lagi, apakah sudah enak dibaca? Ya lihat lagi apakah sudah enak dilihat gitu kan. Gitu. Itu poin yang pertama. Kemudian kita poin kedua ya. Poin kedua ini perlu yang sedikit keterampilan ya. Cek pengaturan robot txt-nya. Apakah ada pengaturan yang memblokir robot Google untuk mengindeks? Jadi kadang-kadang ya karena kita tidak paham, kita salah setting gitu ya. Ternyata ada pengaturan yang memblokir robot txt-nya. Ya kalau di WordPress biasanya itu kan kalau saya ya menggunakan Yoast, itu di Yoast kan bisa tuh. Kita mau blokir mana? Misalkan halaman-halaman tulisan kan ada halaman postnya gitu ya, halaman page-nya, kemudian ada tag, kemudian ada kategori, kemudian ada arsip biasanya. Itu bisa kita minta ya, kalau kita pakai Yoast, di Yoast kita bisa setting tuh. Misalkan saya nggak mau halaman tag saya terindeks, maka di tag-nya tadi dibuat no index gitu settingannya. Atau kalau Anda bisa coding ya di codingnya ternyata. Ya beberapa terjadi justru di codingan temnya. Jadi sudah default codingan temnya yang memblokir tadi robot txt di tag misalkan. Sehingga itu akan mengakibatkan halaman tag Anda sulit terindeks. Nah ini juga terjadi di beberapa kasus ya. Mas saya nggak ngerti gimana sih, bisa nggak dijelaskan lebih rinci lagi gimana caranya? Sekali lagi ini butuh sedikit keterampilan. Kalau Anda tidak paham, coba Anda tanyakan ke mungkin Anda punya teman atau apa gitu yang paham tentang coding ya, minta dicek. Karena kalau kita jelaskan sampai benar-benar rinci ya panjang banget videonya dan terlalu teknis gitu ya. Yang gampangnya seperti itu. Kalau Anda menggunakan si WordPress ya, biasanya sih pengaturannya di plugin SEO-nya. Misalkan Anda pakai Yoast, di Yoast-nya coba Anda lihat, Anda pakai All-in SEO, All-in-one SEO ya, Anda coba cek di sana, atau di pengaturan temnya, mungkin ada di pengaturan temnya yang Anda buat jadi no index. Itu yang kedua. Oke. Jadi pastikan dulu ya, setelah Anda pastikan, oh ternyata tidak ada nih yang memblokir. Atau gampangnya gini, Anda lihat ya di halaman Google-nya ya, oh ini mana nih halaman yang tidak terindeks ya, mana halaman yang dianggap Google tidak terindeks, biasanya ada di exclude-nya ya. Aduh saya lupa tuh di sebelah mananya, nanti coba saya lampirkan di gambar sini deh ya, saya coba lampirkan di gambar sini di mana gitu, Anda bisa ceknya. Oke, nanti yang di exclude itu misalkan, oh ini URL ini kok kenapa nih dikecualikan oleh Google, kenapa tidak diindeks nih halaman ini oleh Google. Anda langsung cek di URL inspection. Anda cek di sana URL tadi kenapa ini dikecualikan. Nah biasanya nanti kan ada laporannya tuh di Google. Jadi kalau di Google Search Console ada di halaman atasnya tuh. Anda di sana. Nanti saya lampirkan di sini deh, biar Anda bisa lihat di mana sih ceknya. Ya nanti akan ada laporannya di situ ya. Apakah di halaman itu bisa terindeks atau tidak oleh Google gitu ya. Apakah di halaman tersebut robot Google bisa merayapinya atau tidak. Kalau misalkan di sana, oh ternyata robot Google-nya dihalangi nih. Nah, Anda perlu cek codingan Anda. Seperti itu. Sekali lagi kalau masalah codingan nanti Anda bisa tanyakan ke orang ahlinya. Oke, itu yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga adalah kalau Anda sudah pastikan artikelnya udah bagus Mas, artikel berkualitas kok, artikelnya sudah bagus, kemudian yang berikutnya tadi robot txt-nya settingannya sudah benar kok Mas, tapi tetap nih sulit terindeks. Oke, cara yang ketiga ini langsung direkomendasikan oleh John Mueller. Ini saya lupa, saya baca di Search Engine Journal atau apa gitu ya. Karena ini banyak referensi jadi saya nggak lampirkan seperti biasa. Jadi John Mueller menyarankan coba Anda berikan backlink. Maksudnya backlink yang boleh ya oleh Google, kan ada backlink yang masih diperbolehkan, ada backlink yang sudah memang dilarang gitu ya. Backlink yang diperbolehkan contohnya apa Mas? Contohnya misalkan Anda sudah posting kemudian Anda share di sosial media yang Anda punya, itu masih boleh. Anda share di Facebook Anda share di Twitter Anda gitu ya, Anda share di mana lagi sosial media Anda, itu masih boleh oleh Google. Coba Anda share di sosial media Anda ya, itu juga bisa membuat artikel yang tidak terindeks tadinya menjadi terindeks. Itu menurut John Mueller ya. Oke. Kemudian yang terakhir ya, plus satu yang terakhir adalah apa? Plus satu yang terakhir adalah suntik dengan traffic.
Ini juga saran dari John Mueller ya, selain tadi backlink yang masih diperbolehkan seperti share di sosial media, kemudian suntik traffic. Jadi masukkan traffic ke artikel tadi, artikel yang tidak terindeks atau artikel yang sudah terindeks. Gimana caranya Mas untuk suntik traffic ini? Banyak caranya. Tadi salah satunya tetap ya membagikan di sosial media Anda, membagikan ya tadi di Facebook, di Twitter Anda atau di sosial media lainnya. Ya itu kan untuk suntik traffic juga. Jadi nanti ada follower Anda, teman Anda di Facebook, lihat gitu linknya mereka masuk. Nah itu kan jadi suntik traffic, dapat traffic baru. Atau John Mueller juga menyarankan ya, Anda bisa coba beriklan juga untuk menyuntik trafficnya. Nanti robot Google akan melihat, oh ini ternyata halamannya bagus, halamannya banyak trafficnya, dengan syarat tadi artikel sudah berkualitas, user experience-nya jadi bagus, sehingga Google akan mengindeks halaman tersebut. Jadi yang dua terakhir ini benar-benar saran dari John Mueller. Kalau nggak salah saya baca di Search Engine Journal. Nanti teman-teman bisa cari. Oke, mungkin itu saja dari saya ya untuk konten kali ini. Seperti biasa, like kalau Anda suka, dislike kalau tidak suka ya. Dan kalau ada pertanyaan lainnya tentang SEO, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya, kolom komentar YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.